Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas, terkhusus dalam menjalankan ibadah serta belajar. Oke, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagian paling dasar dalam bahasa Inggris, atau yang sering disebut dalam part of speech, atau dalam bahasa Indonesia biasanya itu disebut susunan kata. Oke, kali ini part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam bentuk struktur kalimat sebuah bahasa. Nah, di sini juga ada fungsi dari part of speech sendiri. Yang pertama itu menghubungkan kata, yang kedua itu menghubungkan frasa, yang ketiga menghubungkan klausa, dan yang terakhir menunjukkan hubungan antar elemen kalimat. Nah, kenapa kita harus mempelajari part of speech? Yang pertama kali karena part of speech ini landasan. Jadi contohnya kalau kita untuk membuat kalimat, kalau kita paham part of speech ini mempermudah kita dalam membuat sebuah kalimat tersebut. Yang kedua itu jadi sebelum kita melewati fase selanjutnya ataupun ke dalam bahasa ke grammar yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi, kita harus paham dulu part of speech karena landasannya itu ada di part of speech. Oke, lanjut ya. Oke, di sini part of speech dibagi menjadi 8. Ada 8 bentuk, ada 8 jenis. Yang pertama itu ada noun. Habis itu ada contohnya ini kayak water, habis itu pen, habis itu mattress. Yang kedua ada pronoun atau disebut kata ganti. Contohnya itu kayak I, you, his, your, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada adjektif atau kata sifat. Contoh dari kata sifat sendiri kayak small, silly, atau pretty. Selanjutnya ada adverb atau disebut kata keterangan. Contohnya kayak slowly, very, atau always. Oke, selanjutnya ada interjection atau disebut kata seru. Contohnya oh atau hush. Selanjutnya ada preposition atau disebut kata depan. Contohnya in, on, atau with. Selanjutnya ada conjunction atau kata sambung, yang contohnya seperti because ataupun if. Selanjutnya ada kata yang terakhir atau kata kerja atau verb, contohnya kayak cook atau love. Next. Di sini noun, kata benda. Noun adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada nama orang, tempat, ataupun segala sesuatu selain dua hal tersebut. Biasanya noun lebih sering digunakan dalam artikel karena ada bentuk, biasanya itu diawali dengan bentuk ataupun an ataupun the. Biasanya gitu. Kata benda tersebut juga bisa berbentuk singular ataupun juga plural. Konkret ataupun juga abstrak. Dalam suatu kalimat, noun dapat berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek ataupun objek dari suatu preposisi tersebut. Contohnya, the teacher brought some food for the class. Oke, lanjut. Di sini ada pronoun atau kata ganti. Di sini pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Pronoun biasanya digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda yang spesifik. Adapun pronoun dibagi menjadi 6 bagian. Oke, yang ini insya Allah akan dipelajari minggu depan karena ini panjang, ada 6 bagian ya. Karena kalau dijadiin satu terlalu lama terjadinya. Contohnya itu kayak she has promise to visit Jakarta again. Oke. Di sini she ini udah jelas kalau dia itu pronoun. Oke, next. Di sini selanjutnya ada kata kerja. Verb adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan. Selain itu, verb dapat berubah mengikuti pola tenses yang digunakan. Adapun jenis verb terbagi menjadi 3 bagian. Ini juga insya Allah akan dibahas minggu depan. Oke, dan juga ini juga bakal berubah-ubah kalau verb karena mengikuti tensesnya tersebut. Kayaknya she eats banana every morning. Sini she eats. Kenapa eats-nya ini ada s-nya? S-nya ini karena dia ini bentuk she, dia perempuan. Karena dalam rumus kalau she itu harus diikuti s. She, he, eats itu juga harus diikuti s. Oke, selanjutnya ada adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan makna tambahan pada noun dan pronoun. Di sini contohnya
The young man lives in an old house. Oke. Lah di sini yang kata adjektifnya mana? Lah di sini old ini berbentuk adjektif. Oke, next. Di sini selanjutnya ada adverb atau disebut kata keterangan. Adverb adalah kata yang dapat mendeskripsikan, memodifikasi, dan memberikan makna tambahan pada verb, adjektif atau adverb itu sendiri. Umumnya adverb memiliki ciri dengan berakhiran ly. Contohnya they walk quickly. Di sini nih quickly-nya udah jelas nih, jelasin tentang ke walk atau menjelaskan ke bentuk verb ya. Lah di sini ada 3 bagian. Jadi ada adverb ini memberikan tambahan pada verb. Yang pertama verb, adjektif ataupun adverb. Lah di sini contohnya they walk quite quickly. Di sini berarti quickly-nya nih jelasin ke verb. Karena sebelumnya itu kalimat walk. Selanjutnya ada preposition ataupun disebut adalah kata yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk sebuah frasa yang disebut prepositional phrase yang dapat memodifikasi atau memberikan makna tambahan pada kata lainnya dalam bentuk sebuah kalimat. Contohnya the book is on the table. Oke, next. Selanjutnya ada conjunction atau disebut juga kata sambung. Conjunction adalah kata yang dapat menghubungkan kata, phrase ataupun clause dalam sebuah kalimat. Adapun conjunction dibagi menjadi 4 bagian yang insya Allah akan dibahas minggu depan ya. Contohnya, although it seems hard, we should keep trying to achieve our goal. Oke. Di sini udah jelas banget ya. Selanjutnya ada interjection. Oke, kalau nih belum tahu nih conjunction, bentuk conjunctionnya yang mana? Bentuk conjunctionnya itu yang kata yang pertama kali itu although. Oke, selanjutnya ada interjection. Interjection atau kata seru. Interjection adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan emosi seperti keterkejutan ataupun kekaguman. Biasanya interjection diakhiri tanda seru. Ini gampang ini. Wow ataupun hush ataupun well juga bisa. Well juga bisa. Oke. Ini ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian ya. Ini diambil dari sebuah film berbentuk 3 Idiots. Jangan belajar untuk menjadi sukses, tapi belajarlah untuk membesarkan jiwa dan janganlah mengejar sebuah kesuksesan, tapi kejarlah kesempurnaan, maka kesuksesan akan mendatangimu. Oke, ini diambil dari film 3 Idiots ya. Kalau kalian mau ngelihat silahkan. Ini memotivasi sekali ini. Oke. Mungkin cukup sekian dan saya sarankan untuk mencari kosakata bahasa Arab ataupun bahasa Inggris terus, karena kita semua ya, bukan kalian doang tapi kita ya. Saya sendiri pun harus memperdalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab karena ilmu itu tidak ada habisnya ya, karena ilmu itu luas bagaikan lautan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya ya. Kalau kurang jelas silahkan cari di Google ataupun lihat YouTube yang lainnya karena ini penting banget buat kita semua. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.